Untung nyawa saya nggak dicabut, Mbak. Mbak mau mengganti semuanya. Segampang itu kah orang kaya? Bagaimana dengan penderitaan saya selama ini, Mbak? Dengan kaki saya yang seperti ini, hah? Mas, saya mohon, Mas. Apa perlu saya harus sujud di kaki Mas? Nggak perlu. Bersujudlah kepada Yang Maha Kuasa, bukan terhadap saya. Saya bukan Tuhan. Untung Don Vina masih belum bangun tidur. Buktinya pintunya belum kebuka. Jadi aman. Karena aku kesiangan datang. Aku langsung kerja aja. Nanti kalau ketahuan Non Vina, kalau aku baru datang, wah, bisa komat kamit sampai sore nanti. Diceramahin. Ya mending kalau diceramahin Pak Ustadz. Adem ayem. Kalau diceramain Non Vina, adanya panas telinga, yang selalu salah di mata Non Vina. Mending masuk kerja aja. Ini kan waktunya untuk di burning. Kamu kira aku nggak tahu kalau kamu itu datangnya kesiangan? Awas aja kamu ya, udah berani-beraninya main waktu sama aku. Ferry? Ah, iya Non. Kerja kamu sekarang? Iya Non. Ada apa ya Non? Aku pikir hari ini kamu itu libur. Loh, gimana mau libur Non? Kan sekarang masih hari Sabtu Non. Aku tahu kok kalau kamu tuh datangnya ke sini tuh kesiangan. Udah nggak usah alasan apa lagi, nggak usah ngeles apa lagi kamu sama aku. Maaf Non, saya agak terlambat karena tadi ada Pak RT ke rumah untuk pendataan Non. Pendataan apa sih? Udah jelas-jelas kamu tuh orang miskin, nggak mungkin dapat bantuan apa-apa. Nggak usah pakai didata-data nama kamu. Nah justru itu Non, karena saya orang nggak mampu Non, jadi saya didata sama Pak RT, Pak RW untuk mendapatkan bantuan Non. Maaf ya Non, terlambat. Nggak boleh maaf, nggak ada permintaan maaf dan aku nggak menerima sedikit pun maaf dari mulut kamu. Terus gimana Non kalau saya nggak minta maaf Non? Saya harus bilang apa Non? Fer, kamu di sini tuh kerja. Kamu tuh harus banyak bersih-bersih tanaman di sini supaya rumah aku tuh menjadi indah. Iya Non. Pasti Non, pasti kalau masalah itu Non, nanti saya akan bersihin semua dan saya akan rawat semua tanaman-tanaman yang ada di rumah Non. Maaf ya Non, kalau hari ini saya terlambat. Justru hari ini kamu itu terlambat, itu sudah mencontohkan kalau kamu itu nggak niat untuk kerja di sini. Bukan nggak niat Non, ada tamu di rumah. Kenapa kamu nggak izin dulu sih?
majikan kamu, bos kamu. Non, saya keterbatasan non. Saya nggak punya handphone untuk nelpon non. Jadi saya harus kesini dulu gitu non. Bolak-balik non. Sedangkan saya pakai alat bantu seperti ini non. Iya, aku tahu kalau diri kamu itu emang udah keterbatasan, sama tuh kayak kaki kamu. Tolong maklumilah non keterlambatan saya hari ini. Saya janji nggak akan terlambat lagi non. Fer, aku nyesel banget ya mempekerjakan orang yang udah kekurangan kayak kamu. Aku pikir aku tuh kasihan sama kamu. Aku ngeliat kamu udah kekurangan kayak gini, aku kasih kamu kerjaan. Sekarang aku kasih kamu kerjaan, kamu udah lalai perintah itu. Udah kerjanya lemot, juga kamu itu datangnya kurang pagi. Gak ada semangat sama sekali sih hidup kamu, sama kayak kaki kamu itu. Gak bisa berdiri dengan tegak. Kenapa? Kenapa nggak jawab? Kenapa cuma nunduk aja kepala kamu? Saya jawab nanti saya salah non. Lebih baik saya diem kan non. Hari ini kamu telat, besok-besok lagi kamu telat. Iya, gimana nanti aku nih mau ngasih negosiasi untuk kamu? Enggak non, enggak. Kan cuma hari ini saya telat non. Kemarin-kemarinnya saya datang lebih pagi kok non. Fer, kamu masih punya kaki. Kaki kamu masih belum buntung, cuma cacat aja. Tapi kamu udah nggak semangat kerja kayak gini. Itu cuma kaki kamu yang cacat, bukan badan kamu yang lain. Kalau kamu udah nggak niat kerja, kalau kamu udah nggak niat kerja di sini, kamu nggak punya semangat untuk hidup, lebih baik kamu nggak usah kerja sama aku. Non, jangan non. Saya butuh pekerjaan ini non. Tolong non, jangan pecat saya non. Saya janji saya nggak akan telat lagi non. Kalau aku emang mau pecat kamu, emangnya kenapa? Non, tolong non, jangan pecat saya non. Aduh, giliran kayak gini kamu itu pakai wajah kayak gitu kamu supaya apa? Supaya aku ini kasihan sama kamu. Saya sudah nggak punya apa-apa lagi non. Semua rumah, tanah sudah saya jual non untuk biaya operasi kaki saya non. Tapi kaki saya belum sembuh. Kalau kaki saya sembuh total non, saya bisa cari kerja di tempat lain non. Untuk sementara ini non, tolong jangan pecat saya non. Jadi kamu kayak gitu ya? Setelah kamu tuh udah nggak cacat, kalimat kamu barusan kamu mau berhenti dari kerjaan ini. Jadi kamu pikir kerjaan ini cuma diambil butuhnya sama kamu. Fer, cari kerja itu sulit. Cari kerja itu banting tulang. Kamu udah dikasih kerjaan kayak gini dengan cara kamu tuh punya kekurangan di kaki kamu. Tapi kamu setelah kamu sudah sembuh, kamu mau pergi dari kerjaan ini. Non, bukan itu maksud Pekerja saya. macam apa kamu? Bukan itu maksud saya non. Maksud kamu apa? Non tadi kan mau pecat saya non. Ya. Terus saya minta tolong jangan pecat saya non. Semisal kaki saya itu sembuh total dua-duanya, saya kalau dipecat sama non, saya bisa cari di tempat lain. Tapi kalau kaki saya seperti ini, kalau saya dipecat hari ini non, saya nggak bisa menemukan kerja di tempat lain non. Itu maksud saya non. Saya nggak bermaksud apa-apa non, beneran. Justru kamu itu punya keterbatasan di dalam diri kamu. Harusnya kamu tuh bersyukur udah kerja kayak gini. Bukan malah kamu itu datangnya itu kesiangan. Bukan malah juga kamu tuh melalaikan semua pekerjaan kamu. Fer, aku udah berbaik hati. Aku kurang baik gimana sama kamu? Hah? Aku cuma minta kamu itu pagi datang ke sini untuk ngebersihin rumah aku. Saya kan cuma hari ini terlambat non. Kemarin-kemarinnya saya nggak pernah terlambat non, malah lebih pagi non. Dengerin ya omongan aku ya, kaki kamu nggak bakalan pernah sembuh. Non, jangan bahas kaki aku terus non. Bosen dengernya non dari tadi non. Kenapa? Kan kamu tuh emang suka punya keterbatasan. Udah kamu miskin, punya keterbatasan, nggak pernah bersyukur dengan pekerjaan kamu. Terus aku ini mau ngomong apa? Non, memang kaki saya keterbatasan non. Jangan diulang-ulang keterbatasan itu non. Fer, udah ya? Saya minta tolong sama non. Tolong, jangan pecat saya non. Saya minta maaf untuk hari ini saya datang terlambat.
Dan saya janji tidak akan mengulangi hal itu lagi. Tapi jangan pecat saya, Non. Males banget kalimat kamu. Jangan pecat saya. Emangnya kamu pikir aku ini keluarga kamu? Kamu nggak perlu minta kasihan sama aku. Aku di sini itu majikan kamu. Jadi kamu harus dengar. Kamu nggak usah kerja lagi di sini. Karena aku nggak mau memperkerjakan orang yang kayak kamu. Nggak guna kamu ada di sini. Baiklah kalau kayak gitu, Non. Kalau memang saya harus dipecat hari ini, saya terima, Non. Tapi saya boleh minta gaji saya yang 3 minggu, Non? Nggak. Karena kerjaan kamu nggak becus, nggak ada gaji untuk kamu. Sekalian aja, kamu itu makan gaji buta udah kerja di sini. Tapi, Non, selama 3 minggu saya kerja dengan totalitas, Non. Totalitas dari mana? Totalitas dari wajah kamu. Dari kerjaan kamu. Nggak ada totalitas, nggak ada pekerjaan yang bagus dari kamu. Karena kamu kerjanya itu nggak bener sama sekali di mata aku. Udah, Non. sekarang kamu pergi dari rumah aku. Angkat kaki kamu dari rumah aku. Aku nggak mau punya anak buah cacat kayak kamu. Di matamu aku tak bermakna, tak punya arti apa-apa. Kau hanya inginkanku saat kau perlu, tak pernah berubah. Hari ini rumah aku harus terlihat rapi. Takut ada tamu kan gak enak. Apokat belum berbuah ya? Aku tiap hari nyapu terus. Cuma yang jatuh daunnya. Semisal buahnya kan enak bisa dijual. Siapa tahu bisa mengobati kaki aku. Kan bisa operasi nanti kaki aku supaya sembuh. Gimana Romi, ada nggak? Aku masih belum menemukan ciri-ciri yang disebut Bu Putri. Kalau aku ada sih Romi, tapi sayangnya orangnya kecil. Segini nih. Itu kan bukan yang dimaksud Bu Putri, Di. Gini aja, Di. Mending kita sama-sama mencari orang itu di sekitar sini. Benar itu Romi. Karena mulai tadi aku masih belum ketemu. Tinggal daerah ini yang belum aku telusuri. Benar. Kalau kita berpencar di daerah ini, kita bakalan tersesat dan kita gak bakalan ketemu. Kata siapa? Kalau kita berpencar, mata elang kita nih berpencar juga, tinggal sebelah. Iya ya. Tumben kamu pinter. Di. Ya, Di. Oh ya, pincang, Di. Jangan dia, Rumi. Dan dia itu tinggi, Di. Badannya kekar, Di. Ayo. Permisi, Mas. Panggil saya, Mas. Iya, Mas. Ada Betul, apa? Mas. Ada apa, Mas? Gini, Mas. Kita itu sedang mencari orang yang keadaannya lagi sakit seperti Mas ini. Pincang seperti saya. Benar, Mas. Betul, Mas. Karena setahun yang lalu bos aku itu menabrak orang, Mas. Oh, berarti biaya gratisan ini, Mas? Loh, bukan. Untuk biaya operasi kaki saya, Mas. Bukan, Mas. Kamu kira kita ini dari BPJS? Lalu ngapain Mas mencari saya? Tujuan kita memanggil Mas, apakah memang benar emas orang yang kita cari atau bukan? Betul, Mas. Emas pertama cacat itu hari apa, tanggal berapa, tahunnya tahun berapa, Mas? Kejadiannya seperti apa, Mas? Mas nanya kaki saya pincang seperti ini. Kaki saya pincang waktu 3 bulan yang lalu, Mas. Saya lagi memperbaiki genteng dapur. Soalnya itu, Mas, kucing itu naik ke genteng jadinya bocor. Gitu, Mas. Lalu kaki saya itu tidak bisa bergerak sebelah kanan ini, Mas. Memang ada apa ya, Mas? Enggak, Mas.
berarti Mas itu bukan orang yang kita cari, Mas. Benar. Ya sudah, Mas. Kita itu ikut prihatin, Mas, atas kaki Mas. Semoga kaki Mas bisa sembuh ya. Ya amin, amin. Terima kasih doanya ya Mas. Iya, mohon maaf ya Mas kalau kita mengganggu. Iya gak apa-apa Mas. Oh ya, ngomong-ngomong kalian itu dari mana Mas? Kayaknya saya itu baru lihat kalian. Kalian bukan orang desa ini ya? Kita dari kota, Mas. Oh kota ya. Jember, Jember ya Mas. Desa Ambuluh. Oh gitu ya Mas. Saya cuma tahu di Tok-Tok Mas. Kalau saya itu belum pernah ke kota Jember. Kalau di sini kota Bondowoso ya. Desa Tapen, Dusun Posong. Oh iya Mas, nama Mas itu siapa? Nama saya Vero Hadi Gunawan. Nama saya Adi Mas. Iya, Romi, Mas. iya. Mas kalau ada kebutuhan yang mendesak, Mas bisa pinjam kaki saya. Kasihan, ini kita salah orang, jangan diejek, kasihan. Saya itu bukan ngejek, Di. Saya itu kasihan, Di. Siapa tahu bisa pinjam kaki saya, Di. Mana bisa. Udah diam. Gimana Mas? Mas cuma tanya kaki saya. Kan saya sudah bilang Mas, saya jatuh. Jadi begini kaki saya, jatuh dari atas genteng waktu memperbaiki genteng dapur. Romi, kalau kita ngobrol sama ini orang, misi kita belum selesai. Ya udah, kita pamit aja. Ya udah, Mas. Kita salah orang, Mas. Kita mohon maaf ya, Mas ya. Ya gak apa-apa. Permisi. Ya, Terima kasih Mas. ya sama-sama. Kayak Wartawi aja kalian Mas. Tanya-tanya melihat kondisi aku yang pincang seperti ini. Aku kira kalian itu mau ngasih sumbangan terhadap saya. Soalnya kaki saya itu tidak normal. Cuma tanya. Ya udah dah, gak apa-apa. Mungkin ini nasib saya. Ujian saya. Aku harus sabar. Aku harus cari kerja di mana lagi ya? Siapa yang ingin mempekerjakan orang seperti aku? Yang mempunyai keterbatasan, kecacatan fisik seperti aku. Dan juga kerja aku selama 3 minggu ini nggak dibayar oleh Mbak Vina. Ya Allah, berikan hidayahmu agar aku bisa mendapatkan pekerjaan, agar aku bisa makan. Ini semua gara-gara orang yang lalai dalam mengemudi mobil. Jika malam itu aku nggak ditabrak mobil, hidup aku tidak akan jadi seperti ini jadinya. Semoga yang menabrak aku diberikan kesehatan selalu, agar dia ingat kesalahan dia telah menabrak aku dan lari. Aku harus tetap semangat. Aku harus cari kerja sebelum nanti kemalaman. Coba aku datang ke rumah Mas Vero ya. Siapa tahu di sana ada kerjaan buat aku. Mas, maaf mengganggu. Boleh kita ngobrol sebentar? Ada apa ya Mbak? Saya cuma pengen ngobrol aja sebentar. Boleh? Maaf Mbak, saya harus buru-buru. Saya harus mencari pekerjaan Mbak sebelum menjelang malam. Karena saya baru selesai dipecat. Dipecat? Karena? Iya, saya minta maaf. Tapi mungkin ini agak kurang ajar sih Mas ya. Nggak sopan dikit saya nanya sama Mas. Tapi
Kalau boleh tahu, Mas kenapa bisa kayak gini kakinya? Panjang ceritanya, Mbak. Kejadiannya 1 tahun yang lalu. Pada saat itu saya pulang dari kerja lembur dari kantor. Terus saya menunggu bis di halte, tapi tidak kunjung datang. Jadi saya memberanikan diri untuk jalan kaki pulang ke rumah. Terus? Nah, waktu itu ada sebuah mobil yang ngebut dan tiba-tiba dia nabrak saya. Setelah itu saya nggak sadar apapun. Tiba-tiba saya terbangun, saya sudah ada di rumah sakit. Aduh, kok ini ya Mas ya, kasihan banget. Terus orangnya yang nabrak nggak tanggung jawab Mas? Boro-boro tanggung jawab dan bayarin saya di rumah sakit. Minta maaf aja enggak. Dia kabur pada saat itu. Kata orang yang menyelamatkan aku, yang membawa aku ke rumah sakit. Oh iya, ada apa Mbak? Tanya masa lalu saya. Enggak Mas, saya tuh suka kasihan aja gitu kalau ngeliat orang-orang seperti Mas. Maaf ya Mas, hati saya tuh kayak sedih banget gitu. Terima kasih Mbak sudah perhatian sama saya. Tapi maaf, tolong jangan kasihani saya. Saya masih sanggup untuk mencari pekerjaan. Walaupun kaki saya seperti ini, itu tidak akan menyurutkan usahaku untuk mencari pekerjaan untuk makan saya. Iya. Ya udah kalau gitu ya Mbak, saya permisi dulu. Ada apa lagi? Boleh tahu namanya? Oh ya, kenalin, nama saya Ferry Hadi. Nama saya Putri. Nama yang sungguh cantik seperti orangnya. Salam kenal ya Mas. Salam kenal juga Mbak. Semoga Mas bisa cepat dapat kerjaan biar Mas bisa dapat uang. Amin. Terima kasih doanya ya Mbak. Sama-sama Mas. Mas perlu saya antar nggak? Nggak usah Mbak, saya bisa jalan sendiri kok. Mbak orang baru di sini ya? Iya, kebetulan ya cuma mampir aja sih ke daerah sini. Oh, Gitu. ya udah Mbak. Saya permisi dulu ya Mbak. Saya harus cari kerjaan baru. Iya Mas. Hati-hati ya. Apa mungkin dia orangnya? Aduh. Emang bener-bener berdosa banget sih aku. Kondisi dia buruk banget. Kakinya pincang. Terus dia dipecat dari kerjaannya, berarti otomatis dia nggak dapat penghasilan dong. Aduh, goblok banget sih aku. Aku masih belum berani lagi. Gimana caranya ya? Aku udah ketemu sama orangnya udah di depan mata aku, terus tiba-tiba sekarang aku biarin dia pergi gitu aja. Aduh, kenapa aku baru kepikiran sih? Kitabku, cinta yang bertasbih mengutus hati ini. Ku sandarkan hidup. Iya, hati-hati. Hampir aja ketahuan. Bisikan Aku harus hubungin mereka berdua nih. dalam butiran tasbih. Halo? Kalian di mana? Udah ketemu? Aku padamu, Itu saya kirimin foto. Kalian segera cari orang itu ya. Kalau udah ketemu, kalian kabarin saya. cinta Ya. mengusik Ya, terima kasih. tak bisa ku Semoga dia masih mau maafin kesalahan aku. hatiku Duh, tapi kalau dia nggak mau maafin gimana dong? ketika cinta Tapi kayaknya dia orang baik sih. tasbih Aku harus yakin dia masih bisa maafin aku. denyut merdu Dia pergi mana ya? kembang kempis dadaku merangkai butir cinta garis tangan tergambar tak bisa ku menentang sujud syukur padamu
Bukannya itu orangnya, Di. Kayaknya bener deh. Bajunya aja biru. Bukan bajunya yang itu, Di. Orangnya, Di. Kamu lihat gak di foto? Ya udah, yuk kita buntutin. Kita pastikan benar atau tidaknya. Ya udah, kita buntutin aja. Ayo. Yuk. Pelan-pelan, Di. Yang penting kita bisa ngikutin dia sampai di mana dia mau berhenti, Di. Bener itu, Romi. Dia Ya. mau mana? Gak tahu sih, tuh. Lihat aja tuh, masih lurus. Yang penting kita tidak ketinggalan jejak dia. Jauh banget rumahnya, Di. Semoga aja Mas Vero mau menerima aku kerja di rumahnya. Ditugasin kerja apapun, aku mau kok. Yang penting aku dapat kerja, dapat penghasilan. Bismillah aja. Ada pekerjaan untuk aku di sini. Gak mungkin kan aku harus kembali lagi ke rumah Mbak Vina. Secara Mbak Vina sudah memecat aku. Dan gaji aku selama 3 minggu gak dibayar lagi. Semoga aja aku dapat kerjaan di sini untuk memulai hidup yang baru. Aku sekarang mau beli pengaman dulu supaya enak jadinya ayam aku itu, supaya tidak luka, karena kalau luka kan kasihan. Ini juga bagus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Mas Vero. Saya mau tanya Mas Vero, di sini ada kerjaan nggak buat saya? Saya ingin kerja Mas Vero. Hah? Mau kerja, Fer? Kenapa kakinya dia? Aduh. Sini masuk, Fer. Iya Mas Vero, baik. Ada apa? Gini Mas Vero, saya ini baru selesai dipecat dari rumah Mbak Vina dan saya butuh pekerjaan. Siapa tahu Mas Vero punya pekerjaan di sini. Saya mau kerja Mas Vero. Pekerjaan apa? Aku itu tidak membuka lowongan pekerjaan, Fer. Apalagi dengan kamu itu berdiri tidak normal. Tidak selayaknya jadi manusia biasanya. Kamu butuh pekerjaan, mau kerja apa? Kamu memang bisa kerja? Bisa Mas. Kerjaan apapun, jadi tukang kebun, saya bisa Mas. Pokoknya saya bisa kerja, itu aja Mas. Gitu ya, Fer? Iya Mas. Setelah kamu dipecat oleh Vina, kamu itu minta pekerjaan terhadap saya. Kamu kira saya itu apa? Hah? Aku tidak mau ngambil bekasnya Vina. Kamu lihat sendiri, kaki aku pincang, sedangkan kamu pakai kaki 4. Mending kaki aku pincang seperti ini, nggak pakai kaki 4, bisa berdiri sendiri kan? Aku itu tidak mau, Fer. Nanti tetangga aku bilang apa? Hah? Kumpulan orang cacat. Kamu mau? Aku sudah tidak normal, jalan aku sudah tidak normal. Kamu pengen ngelamar kerja? Fer, aku itu bukan orang bisnis yang seenaknya cari pekerjaan orang keluar masuk. Tidak. Cukup satu istri sudah cukup bisa merawat kaki aku. Kamu lihat sendiri kaki aku. Aku ini jatuh dari genteng. Kamu kira kamu pengen melamar kerja di rumah saya? Kamu kira aku tidak bisa kerja, ha? Kata siapa? Kamu jangan pernah menghina diri aku karena kaki aku pincang sebelah. Lebih baik kamu pergi. Ayo pergi, Fer. Mas, Pergi, Fer. Mas, Pergi, Fer. Mas. Pergi, Fer. Pergi sana. Kalau kamu pengen melamar kerja, lihat dulu otak kamu. Aku bisa kerja, meskipun kaki aku pincang sebelah. Mas. Apa? Tidak buka lamaran pekerjaan di sini. Kerja sana di luar, sana. Udah sana pergi.
Aku tidak mau, Fer. Dan aku tidak mau mengumpulkan orang-orang seperti kamu. Mending kaki aku ketimbang kaki kamu 4, Fer. Aku tidak mau omongan tetangga. Omongan tetangga di sini tajam, setajam silet. Ngerti kamu? Mas Vero, Apa? pada dasarnya saya tidak mau menghina Mas Vero. Tapi ini udah apa adanya, Mas. Saya juga karena kecelakaan. Sebenarnya saya tidak ingin kaki saya seperti ini, Mas. Dan juga saya cuma bertanya, apa ada pekerjaan untuk saya di sini, Mas? Mas Vero, Aku udah bilang, Fer. Di sini tidak ada kerjaan. Ngerti kamu? Pergi sana. Kamu memalukan aja ya. Kaki kita itu sama-sama tidak normal. baik Mas kalau kayak gitu, Mas. Terima kasih ya sebelumnya, Mas. Tidak usah berterima kasih terhadap aku. Aku tidak mengasihi kamu apa-apa. Aku hanya malu, Fer. Kalau kamu kerja di sini, aku takut rumah aku itu jadi perkumpulan orang lumpuh. Paham kamu nggak? Iya, Mas. Sana pergi. Iya, Mas, paham, Pergi Mas. sana. Dasar orang cacat. Sama, Mas. Aku gak cacat, hanya aja aku itu jatuh jadi seperti ini, gak normal. Harus kamu bedakan orang cacat sama orang gak normal. Gak ngerti-ngerti ya. Mas Ferry kan? Iya, betul, Pak. Ada apa ya, Pak? Ya udah Mas, sekarang Mas ikut saya. Loh, sebentar, Pak. Ada urusan apa ya, Pak? Saya kok disuruh ikut, Pak? Udah gak usah banyak tanya. Pokoknya kamu ikut kita sekarang. Pak, tapi saya mau dibawa kemana, Pak? Udah, diem. Ikut aja. Pak, tunggu bentar dulu, Pak. Saya punya salah apa? Saya mau dibawa kemana ini, Pak? Sudah, kamu itu jangan banyak tanya. Kamu itu ikut aja, jangan cerewet. Tapi saya salah apa ini, Pak? Kamu dari tadi ya? Nanya terus, sampai bosan kita dengarnya. Pak, Permisi, Bu. Ini orang yang Ibu cari, Bu. Udah marah-marahnya. Halo Mas, kita ketemu lagi. Mbak yang tadi kan? Iya, Mbak yang nanya-nanya sama saya kan? iya. Saya punya salah apa, Mbak? Mbak, kalau saya punya salah, saya harus ganti rugi. Mohon maaf, Mbak. Saya nggak pegang uang sama sekali, Mbak. Mas, saya nggak mau minta Mas buat ganti rugi. Terus? Justru saya kesini memang sengaja mencari Mas untuk meminta maaf langsung dan saya yang mau ganti rugi. Saya maafin, Mbak. Saya maafin. Mas maafin saya, emang Mas tahu kesalahan saya apa? Nggak tahu, Mbak. Saya kan baru ketemu Mbak tadi. Dan sekarang saya nggak tahu Mbak punya salah sama saya apa. Kalau Mbak punya salah sama saya maafin kok, Mbak. Saya maafin. Mas, kesalahan saya sama Mas itu fatal banget. Kita ketemu udah 3 kali. Yang pertama mungkin Mas nggak sadar. Dan waktu pertama mungkin kesan pertemuan kita itu sangat-sangat nggak baik ya, Mas. Jadi mungkin Mas nggak ingat pertemuan pertama kita. Saya benar-benar mau minta maaf, Mas. Saya nggak tahu lagi selama ini mau cari kemana. Dan sebenarnya saya berharap Mas bisa maafin saya sih. Tapi kalau melihat kesalahan saya jadi pesimis. Mas mau maafin saya? Mbak, setiap manusia itu sudah kodratnya salah. Yang benar itu adalah Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia hanya bisa mengikhlaskan dan memaafkan. Allah aja memaafkan, apalagi hambanya seperti saya, Mbak. Iya, itu harapan saya sih, Mas. Mungkin nanti setelah Mas tahu kesalahan saya sama Mas masih bisa tetap mau memaafkan saya. Ke intinya aja, Mbak. Sini, Mas. Saya minta maaf ya, Mas. Gara-gara saya kondisi Mas jadi seperti ini. Maksud Mungkin Mbak? Mas masih ingat penyebab Mas seperti ini 1 tahun yang lalu. Masih inget? Kenapa? Apa hubungannya sama Mbak? Itu saya penyebabnya, Mas. Saya yang nggak sengaja udah nabrak Mas. Saya yang udah nggak sengaja bikin kaki Mas seperti ini.
Mas, tapi saya benar-benar minta maaf, Mas. Saya nggak bermaksud waktu itu untuk kabur. Saya nggak bermaksud untuk ninggalin Mas. Saya cuma takut, Mas. Saya khawatir, saya panik. Saya datang ke sini buat cari Mas. Sebenarnya saya udah lama cari Mas. Saya mau minta maaf. Saya mau ganti rugi. Saya mau tanggung jawab atas kesalahan saya, Mas. Mas, saya benar-benar hilaf, Mas. Saya benar-benar minta maaf. Selama ini saya nggak bisa hidup dengan tenang. Saya selalu dihantui dengan rasa bersalah saya. Saya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Saya nggak bisa makan dengan enak, Mas. Saya kepikiran sama Mas. Cukup. Gara-gara Mbak, saya kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah, tanah. Saya kehilangan semuanya. Saya nggak punya apa-apa sekarang, Mbak. Demi biaya operasi saya. Ini semua gara-gara Mbak. Jadi malam itu jadi Mbak yang naik mobil ugal-ugalan itu. Saya minta maaf, Mas. Saya waktu itu ngantuk banget. Soalnya saya habis banyak kerjaan. Saya buru-buru, pengen pulang, pengen istirahat. Jadi saya nggak fokus di jalan, Mas. Saya benar-benar minta maaf ya. Saya akan ganti rugi semuanya. Buru-buru, ngantuk, membahayakan orang lain. Untung nyawa saya nggak dicabut, Mbak. Mbak mau mengganti semuanya. Segampang itu kah orang kaya? Bagaimana dengan penderitaan saya selama ini, Mbak? Dengan kaki saya yang seperti ini, hah? Mas, Gimana, Mbak? saya tahu Mas selama ini cukup menderita. Saya tahu, Mas. Saya selama ini juga berusaha sedang mencari Mas. Tapi baru hari ini kita dipertemukan kembali. Mas, tolong jangan pergi lagi. Tolong kasih saya kesempatan untuk menebus semua kesalahan saya, Mas. Mas, tolong maafin saya. Saya bersedia dihukum apapun terserah Mas. Kalaupun Mas mau bawa ini ke jalur hukum, nggak apa-apa Mas, asal Mas mau maafin saya. Kalau Mas nggak maafin saya, seumur hidup saya kan seperti ini, Mas. Saya minta maaf ya, Mas. Saya nggak sengaja. Mbak tahu rasanya bersalah, hah? Tahu? Kenapa waktu itu Mbak meninggalkan saya? Kalau Mbak langsung membawa saya tepat waktu ke rumah sakit, saya nggak mungkin seperti ini, Mbak. Mas, waktu itu saya panik, Mas. Saya panik, saya takut. Saya nggak punya jalan pikiran yang lain. Satu-satunya yang ada di pikiran saya itu cuma kabur. Tapi setelah itu saya menyesal, Mas. Saya menyesal banget. Mas, saya mohon, Mas. Apa perlu saya harus sujud di kaki Mas? Nggak perlu. Bersujudlah kepada Yang Maha Kuasa, bukan terhadap saya. Saya bukan Tuhan. Iya, Mas. Saya tahu mungkin kesalahan saya ini sangat fatal. Jadi Mas nggak akan pernah bisa maafin saya. Saya maafin Mbak. Saya tidak bisa menyalahkan semuanya ke Mbak. Mungkin ini sudah garis takdir saya. Saya harus kuat menjalani. Mungkin ini adalah ujian saya. Mas, saya janji Mas setelah ini biar saya yang nanggung pengobatan Mas ya, biar Mas bisa jalan dengan normal. Mas, izinkan saya buat menebus semua kesalahan saya ya. Mau ya, Mas? Seandainya dulu waktu itu Mbak berkata seperti ini, saya tidak akan menolak. Tapi setelah saya seperti ini, Mbak mau datang dan mau merawat saya gitu. Biayanya nggak mudah, Mbak. Cukup mahal. Gak apa-apa, Mas. Kata dokter 850 juta. Sudahlah, Mbak. Biayanya cukup mahal. Tidak murah. Dan juga saya sudah terbiasa seperti ini. Mas, tunggu sebentar. Saya sanggup untuk memenuhi biaya tersebut. Saya sanggup, Mas. Saya sanggup memenuhi itu semua. Asal Mas mau ya. Biar Mas bisa jalan normal lagi. Dan untuk masalah pekerjaan nanti biar saya bantu untuk Mas cari pekerjaan ya. Ya, mau? Baiklah, Mbak. Saya terima.
Mas, makasih banyak ya Mas. Makasih banyak Mas. Makasih udah kasih saya kesempatan. Ya udah kalau gitu Mas langsung ikut saya aja ya. Yuk. Mau kemana, Mbak? Kita langsung ke rumah sakit sekarang juga. Ya. Iya, Mbak. Yuk. Saya bantu. Pelan-pelan. Adi, bukain pintu. Ya, Bu. Mas, pelan-pelan.